Hai, gue Akbar. Welcome to my podcast. Jadi, kali ini gue mau ngebahas tentang perbedaan antara senang dan bahagia. Seringkali kita kan sulit banget nih ngebedain apa itu senang dan apa itu bahagia. Karena emang bedanya tipis banget. Tipis sutranya si Anjali itu yang di film-film India itu loh. Nah, dari statement itu pastinya timbul sebuah pertanyaan. Apa itu sebetulnya rasa senang? Gue jelasin deh berdasarkan pemahaman dan perspektif gue pribadi. Senang adalah ketika kita merasa dan mendapatkan sebuah sensasi psikologis yang sangat nyaman di dalam diri kita. Semacam euforia dan ketakjuban gitu loh. Sebetulnya faktornya banyak banget. Misalnya kayak kita mendapatkan barang-barang yang selama ini kita idam-idamkan. Terus kita bisa jadian sama orang yang selama ini kita taksir. Terus mendapat penghargaan, makan makanan kesukaan. Pokoknya banyak banget deh. Nah, sifat dari rasa senang atau kesenangan itu sendiri sangat sementara. Biasanya hanya bertahan saat kita mendapatkan di saat itu aja. Paling beberapa hari terus bosen sama hal itu. Kesenangannya tuh nggak bisa bertahan lama gitu loh. Paling hanya beberapa waktu aja. Nah, jadi rasa senang itu sendiri pasti terkait sama rasa bangga, rasa puas yang sebetulnya itu bersifat sangat sementara. Karena sifat dari rasa senang itu hanyalah pelarian untuk mengobati sebuah kesepian yang ada di dalam diri kita sendiri. Intinya kesenangan itu tidak bertahan lama untuk membuat batin kita nyaman, aman, tenang, dan damai. Dia nggak bisa menyediakan itu, rasa senang itu. Makanya kita rela kerja keras, banting tulang hanya demi rasa senang. Karena kita seringkali belum tahu tuh bahagia itu yang gimana. Makanya banyak banget orang di luar sana tuh yang butuh liburan biar mereka bisa melarikan diri sejenak dari kehidupan nyatanya. Nah, itu tuh pandangan gue mengenai kesenangan. Sekarang gue mau ngebahas tentang kebahagiaan. Nah, kalau kebahagiaan itu sendiri sifatnya lebih timeless atau nggak terikat oleh waktu. Dia bersifat abadi. Dalam artian gini nih, ketika kita mengingat momen di mana kita bahagia, biasanya kita senyum-senyum sendiri, merasakan kembali sensasi atau euforia itu saat kita mengingatnya. Seolah-olah momentum itu hadir lagi di dalam diri kita saat ini, saat kita mengingat kejadian itu. Kebahagiaan itu sendiri sebetulnya lebih berfaktor di dalam diri kita. Kalau senang kan biasanya terjadi karena faktor luar, karena kita mendapatkan sesuatu, entah ya apapun lah, pokoknya sesuatu yang dari luar biasanya. Entah itu benda, pencapaian, pujian, atau seseorang yang bisa mengisi kekosongan batin kita. Nah, kalau kebahagiaan lebih kepada internalisasi atau kedalaman diri kita sendiri gitu loh. Dimana kita itu mampu menghayati suatu momentum dari nilai-nilai yang kita temukan. Bukan nilai berdasarkan nominal atau pencapaian ya, tapi lebih kepada ketakjuban dan rasa syukur yang kita temukan di dalam diri kita sendiri. Jadi bahagia adalah ketika kita menemukan siapa diri kita sesungguhnya, mengenali, bersahabat, dan mencintai diri sendiri. Kebanyakan dari kita seringkali berlari dari diri sendiri.
dengan sengaja kita terhanyut tuh dalam arus kehidupan yang sebetulnya fana ini. Misalnya kita terlarut dalam sebuah game sampai kita lupa waktu, istilahnya kita melalaikan kewajiban-kewajiban yang seharusnya kita jalanin. Kita melalaikan itu karena kita terlalu asik gitu loh sama sama suatu hal kayak game, kayak sosmed atau kayak kayak hal yang istilahnya membuat kita tuh terhanyut, entah itu nonton film atau denger musik sampai yang gimana-gimana gitu kan. Jadi kita melupakan tujuan-tujuan dan mimpi-mimpi kita sendiri sebetulnya. Makanya dari itu kita seringkali nggak tahu apa yang sebetulnya kita inginkan, apa yang benar-benar kita mau supaya membuat diri kita bahagia. Karena memang kita seringkali salah persepsi gitu loh. Kita memandang sebuah kebahagiaan itu berdasarkan opini-opini orang, berdasarkan tren-tren yang ada. Kita ngerasa kayak kalau kita ngikutin sebuah tren tertentu dan menjadi bagian dari orang-orang tertentu, kita ngerasa bahagia. Tapi begitu kita menjadi bagian dari mereka itu, kita ngerasa kayak oh gini doang dan ngerasa hampa gitu loh. Jadi itulah yang membuat di zaman sekarang ini orang-orang tuh seringkali frustasi. Hanya sekedar di unfollow Instagram atau di chat nggak bales atau cuma di read doang, kita langsung frustasi tuh. Karena menggantungkan kebahagiaan kita di luar diri kita. Kita nggak bisa melihat banyak kemungkinan di mana mungkin seseorang itu yang nggak balas chat kita atau unfollow kita ngerasa bahwa kita ini fake gitu loh. Mereka nggak nyaman dengan kita. Kita terus menerus mengemis kebahagiaan dari mereka. Siapa sih yang nyaman kalau ada orang yang terus menerus mengeksploitasi, hanya mengandalkan kita gitu loh, memanfaatkan gitu untuk membuat diri kita bahagia. Itu kan nggak enak banget tuh rasanya. Jadi gue sendiri pernah ngalamin sebuah perasaan yang hampa gitu. Hampa sehampa-hampanya sebetulnya. Jadi saat itu hidup gue itu bener-bener nggak tenang, gelisah terus, khawatir terus, bahkan pesimis sama yang dinamakan kehidupan ini. Gue terombang-ambing sama pendapat si A, si B, lu tuh bagusnya gini, lu tuh bagusnya gitu gitu gitu. Pada saat kita ikutin semuanya, mereka oh gitu doang. Karena mereka sebetulnya nggak terlalu peduli gitu loh sama sama diri diri kita gitu loh. Mereka cuma ingin berbicara doang, basa-basi doang, hanya untuk demi kepuasan pribadi mereka sendiri. Dimana begitu kita menjelekkan seseorang, ada sebuah sensasi euforia yang kita dapatkan gitu loh. Dan kebanyakan orang kecanduan akan hal itu. Karena ada kecenderungan di mana agar kita dinilai baik oleh orang lain, kita cenderungnya itu menjelekkan orang lain supaya kita menjadi orang yang dinilai lebih suci gitu loh. Padahal itu semua kan bullshit dan permainan manipulasi-manipulasi. Nah, jadi itu juga yang mempengaruhi dan menjadi faktor kenapa kita nggak kunjung mengenal diri kita sendiri dan menemukan kebahagiaan itu. Karena kebahagiaan itu terkait dengan pengenalan terhadap diri sendiri. Baru baru nanti kita bisa tahu tuh apa yang sebetulnya bikin kita bahagia. Karena nggak logis banget nih. Kita bilang kita mencari kebahagiaan, tapi kita sendiri nggak tahu apa yang kita cari gitu loh. Karena kita nggak kenal diri kita. Kita lebih mementingkan opini orang lain dan kita merasa bahwa itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Padahal diri kita itu kan berbeda sama orang lain. Tuhan menciptakan kita kan punya tujuan dan perjalanan kehidupan yang sangat-sangat berbeda dari orang lain gitu loh. Setiap detik kehidupan kita kan berbeda tuh sama orang lain. Jadi ya berhentilah menggantungkan diri
kepada opini-opini orang. Tapi bukan berarti kita kita tutup telinga gitu loh. Kita cukup dengarkan tapi kita yang memutuskan. Kembali lagi seperti itu. Nah, di sini gue pengen membagikan metode yang gue jalanin sampai akhirnya bisa tahu tuh apa itu kebahagiaan sesungguhnya. Nah, jadi awalnya gue sempet ngobrol sama seseorang yang kerja di panti rehabilitasi narkoba di kota gue. Dia bilang, biasanya di sini kalau mereka para pasien itu yang sedang direhab melakukan kesalahan atau melanggar hukum di sana, biasanya disuruh melakukan detox, yaitu duduk ngadep tembok sekitar kurang lebih itu 8 jam. Nah, dari situ gue ngelihat kayaknya metode itu tuh bisa dipakai buat membuktikan seberapa bahagia diri gue dan seberapa betahnya gue ngomong sama diri gue sendiri. Seberapa mengenalnya gue sama diri gue sendiri gitu loh. Jadi waktu gue coba metode itu, gue betah itu sampai hampir sekitaran 2 jaman kalau nggak salah. Sebetulnya gue tuh pengen ngelanjutin sampai 8 jam tapi karena ya ada kerjaan lain yang nggak bisa ditinggalkan, jadi akhirnya ya udahlah, mungkin nanti lain kali lah coba sampai 8 jam gitu kan, bisa betah atau enggak gitu ya. Tapi pada saat itu ya, gue ngerasain sebuah sensasi yang luar biasa loh. Jadi gue ngomong ngalur ngidul sama diri gue sendiri di dalam pikiran ya tentunya ya, karena kan setiap hari kan kita sebetulnya ngomong tuh sama diri sendiri, apalagi kalau mau mengambil keputusan, misalnya kayak kita mau milih baju A atau B gitu kan, kita tuh berdebat tuh dengan diri sendiri, pengen pilih baju A tapi kayaknya kurang kurang cocok deh sama celana ini, baju B tapi ini warnanya ngejreng banget kayak norak banget gitu loh. Nah, itu kan sebenarnya perdebatan-perdebatan di dalam kepala kita atau obrolan kita sendiri dengan diri kita yang setiap saat bahkan kita lakukan. Itu sebenarnya hal yang normal dan hal yang wajar. Semua orang itu mengalami hal itu. Tapi waktu ketika kita ngelihat orang ngomong sendiri sama dirinya gitu kan, pakai ya mulut yang komat kamit, kita malah menganggap itu gila gitu loh. Padahal itu hal yang normal. Mungkin dia adalah salah satu tipikal orang yang tidak bisa menahan impuls dari pikirannya sendiri dan keluarlah dalam wujud kata-kata gitu loh. Ada juga tipikal orang yang seperti itu. Kadang-kadang gue juga sih ya seperti itu, kadang-kadang ya. Jadi waktu gue ngomong ya sama diri gue sendiri, itu wah gila banget tuh, obrolannya gila tuh. Mulai dari fantasi-fantasi yang amat sangat gila, terus sampai segala macam bentuk-bentuk trauma, segala macam luka batin dan sakit hati itu semuanya dikuak gitu loh. Bahkan sampai ketawa-ketawa sendiri. Terus ya nangis-nangis sendiri. Karena ada semacam emosi yang selama ini tertahan, yang enggak dikeluarkan, itu terkeluarkan di sana, terekspresikan di sana, dan ada sebuah perasaan yang amat sangat lega saat itu. Dan diri kita itu sebenarnya pengen menyadarkan kita gitu loh. Karena kita seringkali itu cuek sama diri sendiri. Kita lebih lebih istilahnya lebih mementingkan saran dari orang lain tapi nggak pernah benar-benar ingin menerima saran dari diri sendiri sebetulnya. Jadi yang bisa gue simpulkan saat ini mengenai bedanya antara senang dan bahagia, yaitu kalau senang itu bersifat sementara, sedangkan bahagia lebih tahan lama. Terus kalau senang lebih tergantung kepada apa yang kita dapatkan, sedangkan kebahagiaan lebih kepada penerimaan
terhadap apapun yang terjadi di dalam diri kita. Jadi begitu kita sudah dapat momen kebahagiaan itu, sensasi euforianya, sebuah kegembiraan yang luar biasa itu berkali-kali lipat daripada rasa senang itu, dan dia lebih bersifat abadi gitu loh. Karena sebetulnya kesenangan itu hanyalah sekedar pelarian kita dari kehidupan ini. Sedangkan kebahagiaan sifatnya lebih hakiki dan lebih murni. Karena kita nggak lagi berlari dengan diri kita sendiri. Karena kita sudah benar-benar seutuhnya mengenali diri sendiri, dan kita sudah menerima diri kita apa adanya. Sehingga itu bisa bisa menjadi sesuatu yang bisa kita lahirkan sendiri gitu loh. Karena nggak terikat pada apa yang terjadi di luar sana. Kita sendiri bisa bisa mencari alasan-alasan kenapa kita bahagia. Misalnya rasa syukur terhadap nafas yang diberikan, penglihatan, pendengaran, dan itu benar-benar kita merasakan seutuhnya gitu loh. Ada kesadaran di sana. Bukan hanya sekedar sebuah konsep yang kita masukkan ke dalam kepala, tapi kita benar-benar merasakan perasaan syukur itu. Kembali lagi, ini pandangan gue mengenai hal itu. See you di episode selanjutnya.